sendiri, dunia entertain tuh apa sih? Jadi Dunia kalau entertain. tertarik untuk masuk di situ. Saingan tuh sangat banyak sekali, bisa ratusan orang. Bahkan sampai ribuan ya. Iya, bahkan saya itu pernah dari mulai antrinya ya dari pagi itu sampai maghrib baru mulai dipanggil untuk casting. Itu nunggunya benar-benar butuh kesabaran gitu. Kamera, roll, action. Wah, gimana aku bisa bayar uang sekolah adek kalau kayak gini jualan seperti ini? Gua tukang tisu lewat bentar. Tisu. Mang, Mang. Hari ini dapat penghasilan berapa? Ulang. Oke, Ulang. Ntar dipotong ya. Oke. Ntar dipotong ya. Oke. Dipotong. Oke. Arti kehidupan mendaki gunung ke Wis, Angga kemana sih? Janjinya. Pasti ini telat lagi nih. Angga. Mana sih? Di mana? Ya nanti gue mau potong besok. Udah jam berapa ini? Ya udah lu aja duluan ya. Itu udah ditungguin. Gua nggak mau sendiri. Nggak bisa, harus bareng. Nanti gue susul. Jangan macam-macam. Buruan. Sekarang. 5 menit lagi. 5 menit lagi gua tunggu. Nyampe lu ya? Udah, buruan. Yuk. Assalamualaikum. Bro. Itu Gimana? Gimana? Dagangan gimana, lancar? alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan lancar. Hari ini apa sih, jualan apa sih hari ini? Gua jualan roti ya, cuman kebetulan roti gua udah habis. Jadi ini lagi beres-beres sih. Beres-beres, tapi udah beres, udah selesai ya? Udah selesai. Jadi nggak ada lagi sisa buat gua nih. Sorry bro, udah habis rotinya. Aduh. Oke, tapi nanti kue-kue gua minta kue-kue aja disediain ya. Oke, siap. 2 hours later. Depok mulai dingin sekarang ya. Musim hujan. Hujan. Sering hujan. Udah 3 hari hujan. Iya, ini juga mundur. Alah. Dari mana? Dari tadi ditungguin. Ini biasalah. Macet ya. Lu yang bener lu bawa cewek lu ya. Hey brother, brother. Ini nih, kenalin temen gua. Oh, ini kan yang kemarin yang ini kan Iya. kita nongkrong itu. Iya, yang bisnis itu, yang Bisnis. Wawan. Waduh, ini dia Businessman. biasalah lagi datang dari teman-teman. Biasa baru. Lagi datang. Lagi datang ya. Bulan. Datang bulan. Bintang. Gitu. Gimana Tengku? Ini di momen ibadah puasa ini gimana? Ramadan. Sekarang ini ya? Kebetulan nih lagi event Ramadan ya. Ramadan. Gua ada jual takjil juga. Takjil ya. Jadi khusus takjil nih sekarang. Khusus takjil dan gua ada roti juga, roti Seni Samani. Banget. Pokoknya gua mau coba bikinan lu kan? Siap. Enggak, sebentar. Pertanyaannya sekarang, brother puasa enggak? Brother puasa enggak? Brother puasa enggak? Brother puasa enggak? Puasa lah ya. Kita umat muslim sudah lewat akal balik ya. Harus puasa ya. Oh, kita lupa nih menyapa kawan-kawan di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa kembali bersama gua Anggar yang Putra Gua Tengku Andi. dan saya Safwan Jailani. Dan spesial Ramadan ketiga ini kita akan mewawancarai salah satu pengusaha baru kita. Pengusaha Iya, baru bisa disebut businessman. ya? Businessman. Pengusaha muda. Jadi kita pengen tahu dia asli dari mana, terus kenapa dia jualan ini, dan usia ini sangat muda banget kok. Nanti kita bakalan tanyain lebih dalam lagi. Usianya berapa sih, Bro? Usianya Mudanya? mau dibocorin sekarang atau nanti nih? Sekarang lah ya. Sekarang aja. Sekarang ya. Sekarang aja ya. Berapa?
usia saya sekarang 21 tahun. Masih blonde. Enggak, Udah punya enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan usia. Kayak masih usia 20-an. 20-an. Sama ya berarti. Karena berewokan ya. Enggak 20, iya ya 21 20-an lah ya. Pokoknya gue mau coba menu yang di sini ya. Heeh. Makanan-makanan takjil itu ya. Yang paling enak apa nih? Kita ada timpan ya. Timpan makanan Aceh itu. Gua pengen makan itu. Gue mau coba makanan timpan tadi. Timpan, ya. timpan. Timpan. Enak ya, pasti enak ya. Tadi cobain sendiri deh. Lu mau ditimpan enggak? Sorry bro. Jangan roti gua lagi habis ya. Paling next time. Oh, kita akan cobain Roti ya? Roti apa sih kayak namanya? Habis. Sama nih, cuman kebetulan lagi habis ya roti. Oh. Yaudah kue-kue aja ya, kue-kue untuk takjil aja ya. Ya, oke kalau gitu kita cari tempat duduk kayaknya di sana ada kosong deh. Iya. Bukan pesan orang kan ya? Bukan kosong. Gimana kalau kita nyari yang kursi berisi, jangan kursi yang kosong. Yang kursi kosong ada ya. Aduh, ayo gue pokoknya gua pengen wawancarin beliau minta Iya. dan gue pengen cobain nyicipin kue bikinan beliau. Langsung aja kita eksekusi bro. Oke, ayo bro, bawalah kita bawa kemana kursinya? Ayo, anggap kayak rumah sendiri. Kita balik mata tukang ya. Ini makanan Aceh bro. Cemilan Aceh. Ini bener, kue dari Aceh. Cemilan dari Aceh bener. Jadi ini jenisnya kayak gimana nih? Dia terbuat dari tepung ketan ya. Ini kebetulan saya nih orang Medan, saya tahu juga sedikit makanan khas Aceh. Jadi ini kalau nggak salah ini namanya timpan. Timpan. Timpan tindih. Bang Tindi. Oh itu. Gimana? Ini yang lebih apanya siapa? Tapi Soalnya gue baru pertama nih Baru makan kue. cobain ya, Bang? Tadi kan gue sempat tanya sama Tungku. Ah. Ini dalamnya apakah dikasih durian atau apa? Ternyata Dia serikaya sih bang, cuman ada tambahan durian ya. Oh, Jadi ada aroma-aroma durian sedikit gitu. ini bikin sendiri. Kita bikin sendiri bang. Bikin sendiri? Kebetulan ya, Bikin sendiri ya? bikin sendiri. bikin Kebetulan sendiri atau rame-rame? kebetulan yang bikin orang tua saya. Orang tua. Orang tua. Gua dicuekin gua anak. Iya. Nih kalau sama-sama orang Medan nih mau berantem aja bawa. Bukan irama Madura ya? Oh itu Madura ya. Iya ya. Ini Beno. Jadi brother ini dia itu asli dari Aceh. Saya dari Aceh. Ngerantau ke Jakarta udah berapa lama? Saya di Jakarta baru 2 tahun bang. 2 tahun kurang ikut lebih. kakak di sini. Iya, ikut Terus kakak tahu. kegiatannya jualan kue. Bang, Kegiatannya gua jual roti, ingat Bang. kawan kita bang, lalu keringat ya bang. Kita di sini ngobrol santai Iya. aja. Oh, Santai. keringatan dia. Kira-kira Abang apa? ini macam baru pulang maraton. Oke. Jadi bro, ini nih harga berapa nih kalau jual? Kalau harga kuenya 3.000-an bang. 3.000-an. Kalau timpannya ya. Begitu kita juga ada kue-kue lain bang. Kayak gorengan. Ini kuenya 3.000. 3.000 timpannya 3.000. Aduh nyesel kita makan banyak ya. Harusnya kalau tahu tadi harga segitu kita makan 2 aja tadi. Harusnya 2 aja kita. Santai bang, santai. Makan silakan. Ini Bercanda ya, langsung, Bang, ya? bosan. Jadi gimana nih bro? Usia 21 tahun dari Aceh merantau ke Jakarta, ke Depok ya? Depok, bener. Udah 2 tahun, Udah kurang lebih 2 tahun. kurang lebih 2 tahun dan kesehariannya usaha ini ya coba. Kita usaha roti bang. Cuman ini kan karena ada Masuk. event Ramadan ya, jadi ingin buka kue-kue takjil. Jadi roti yang kemarin itu roti asli Aceh juga. Itu asli Aceh juga bang. Aceh juga dan Asli. enak banget bang. Iya, serikayanya ya. Jadi kayak itu roti apa sih bang? Serikaya Itu aja. namanya roti Selisa Mahani. Ini Roti si sama Tungku juga kemarin ngajakin gua makan sini Iya. dan baru pertama kali juga gua makan itu gua bilang sama Tungku enak, emang enak rotinya. Jadi wajib banget kalau kalian pengen cobain nuansa Aceh ya, kalian bisa langsung mampir di mana bro jalan bro? di Jalan Kartini, Pancoran Mas, Depok. Jadi di sini khusus Ramadan ini jualan kue-kue kayak gini ya. Jual kue-kue. Tapi kalau udah selesai Ramadan, setelah dari itu jualan kembali ke jual roti. Jual roti kita. Roti Aceh. Jual roti sama nih. Yang khasnya serikayanya. Jadi itu juga perjalanan untuk serikayanya dulu sebelum dia serikaya itu dia seri miskin. Jadi, karena memang dia berusaha terus gitu, kerja keras, akhirnya dia menjadi serikaya. Jadi ada latar belakangnya. Ah, Brother, apa itu? gua dengar si brother ini mau masuk dunia entertain. Aduh, betul nggak bro? Yakin bro.
Kita aja nyerah. Kita tanya aja langsung sama orangnya. Gimana bro? Jadi lu sempat terpikir pengen masuk di bidang entertain, khususnya dunia artis ya? Itu Iya, artis. apa? Dasarnya itu apa bro? Dasarnya karena apa ya? Karena teman sih bang. Karena teman dia kan udah lama juga menjadi aktor ya. Jadi dengan pengalamannya dia, jadi saya ingin coba terjun ke dunia peraktingan ya. Peraktingan. Tapi yakin ya, harus yakin Insya ya. Allah ya. Iya. Harus yakin sih bang. Karena satu ya mungkin pengalaman sedikit, mental ya harus kuat ya brother ya. Mental itu harus kuat. Yang pertama, yang kedua iman harus kuat. Itu Ya, karena ujiannya besar, nanti kita bahas nanti di pertengahan ya. benar. Masalah kira-kira apa aja Ya. rintangannya. Nanti kita di sini sama-sama berbagi pengalaman sih. Berbagi pengalaman. Tidak ada yang menggurui ya. Sharing. Kita sharing aja di sini. Siap siap. Karena Oke, kalau- sebelum itu, gua mau nanya dulu sama brother ini. Berarti lu kemarin tuh lu sempat belajar acting ya? Sama aktor. Gua kemarin sempat belajar acting sama salah satu aktor ya. Oh, jadi brother ini emang benar-benar niat banget, bro, pengen masuk ke Tapi udah ini ya, udah apa ya benar-benar matang ya, matang sampai mempersiapkan dengan cara ngikutin kursus acting ya. Kalau dibilang matang sih belum matang sih bang. Cuman ya kita namanya belajar ya. belajar. Enggak, maksudnya matang dari cara berpikirnya, artinya Ya, memang mau fokus ke situ, udah berpikir secara matang-matang. Ya. Ya. Nah, terus bro, selama lu belajar itu ada nggak kegiatan yang berhubungan dengan itu yang lu dapatin? Jobnya deh kayak gitu. Kalau dari job sih belum sih bang. Belum ya? Belum. Karena saya juga mesti fokus di dagangan saya ya. Dagangan. Tapi nanti bro, kalau misalkan lu udah mulai aktif di entertain, ini yang lanjutin usaha lagi, lu tetap kah? Atau mungkin kakak nanti yang backupnya? Cuman ntar ke depan insya Allah ya kalau memang saya ntar lanjut di dunia perfilman atau peraktingan, ntar yang lanjut insya Allah abang kandung saya atau kakak Kan kandung nanti saya. bakalan sibuk nih syuting, Benar. pulang pagi. Amin. Ya kan ya? Atau gimana kalau kita aja yang melanjutkan usaha ini? Atau kita yang kerja di sini bro? Bisa. Boleh. Karena kita sudah nyerah sebenarnya di entertain ya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Abang ini berkeringat lagi bro. Kasih double bro. Boleh. Kayaknya gua udah mulai Banyak keringatan. iya. Udah mulai keringatan. Banyak. Karena udah kebiasaan kita sering main tisu ya bro ya. Wow. Keringatan Oke. soalnya. Gimana bro? Tanyain bro. Saya nggak pengennya nggak nanya sih. Saya pengen gebukin sebenarnya. Ayo. Ya tapi ini teman gua nih. Jadi Tunggu yang kenalin gua sama dia. iya, yang kenalin gua sama ini waktu itu ini. Terus oke ini. Gimana bang? Gak ngerti sih kita ini gimana ya caranya ya. Tuhan yang mempertemukan kita. Gini bro, menurut sudut pandangmu sendiri, dunia entertain tuh apa sih? Jadi lu Dunia hingga lu entertain. tertarik untuk masuk di situ. Yang pertama ya pengen punya pengalaman tuh. Pengalaman. Begitu ya. Mengubah ekonomi juga sih bang. Oh iya. Oke terus? Iya. Begitu Bagus sih ya. Bagus kalau tujuannya merubah perekonomian bagus. Tapi jangan sampai merubah Enggak lah. itu yang tidak boleh. Enggak boleh itu. Dia nggak Karena serius udah lagi. iya. Dia emang Bercanda, hobi Bercanda ya. Dia kan stand up dulu sama komedi. Tahu versi yang mana? Terus bro? Terus berapa bro? Udah gitu ya ingin membahagiakan keluarga orang tua juga sih bang. Nah bagi lu sendiri, lu kan udah belajar berarti udah beberapa kali belajar ya? Udah 4 kali pertemuan sih bang. Udah 4 kali pertemuan. belajar. Dan belajar ini berbayar loh. Jadi ada 10 pertemuan ya? 10 Sorry, pertemuan. gue potong. Ah. Gimana kalau kita tes acting? Ah, ini harus sekarang atau? kita harus tes actingnya ini. Tes Ya acting. maksudnya ini kita bukan Oh, bukan oke. kita belajar ya gimana. Oke. Karena di sini beliau nggak bisa ngelak tadi udah bilang kan ada 4 kali pertemuan. Iya, ya. iya. Kita pengen tahu kira-kira masuk gak ajaran dari aktor itu ke dia nih. Oke, di sini gue sebagai apa ya, juri ya. Gua sama teman-teman di sini Ah, lu berdua. Belajar ini sebagai aktornya, Oh. bareng ini gua nilai nih. Haha, bareng-bareng Gua aja. gua senior loh. Sosokan gue ya. Atau lu segini aja, lu tahu kan standar casting kayak gimana? Misalkan nih, kalau nama gua nggak ada usaha, ya gua udah diajarin gitu ya. kayak video profil ya. Opening, udah kan? opening.
opening. Nah, ini kan di Kurang depan juga ada ya. kamera nih ya kan ya. Ini anggap aja ini nih, kan kita nggak tahu nih nanti ditonton siapa, Iya. entah sutradara mana, ya kan, amin. Mudah-mudahan kan Amin, karakternya amin, ya juga Rabbal lu. Alamin. Jadi Iya. lu harus nunjukin nih semaksimal mungkin. Anggap profil aja dulu deh, ya kan. Nggak usah malu, kan cuma kita Ini bertiga. masih profil dulu ya. Itu nanti banyak yang nonton. Gimana? Perkenalkan, nama saya Safwan Jailani, umur saya 21 tahun, tinggi badan saya 175 cm dan berat badan saya 63 kg. Diameter Video video profil kan? Benar kan? Sekarang kita lihat Tengku gimana yang udah berapa kali masuk iklan. Gimana? Gimana? Lu contohin dong. Nggak mungkin, nggak mungkin. Gue nggak bisa nilai. Profil. Gue juga pemula bro. Gue juga Enggak, pemula. soalnya gua ngeliat di TikToknya brother ini, ini loh profil yang benar tuh kayak gini gitu ya. Ngajarin Nanti gua lagi. tayangin di sini. Gue sok ngajarin lagi ya. Gimana gimana? Enggak bro. Gimana? Ini sekarang Enggak, gua serius, nih ya. serius. Si Ini serius video nih. profil kan? Buat Iya. buat profil ya. Lihat ini apa, lihat di kamera. Oke, Serius jadi nih, ini soalnya jadi ini ada santai brother. aja sebenarnya gini kan. Assalamualaikum. Iya bro ya. Yang gitu juga, Pak. Nggak kayak gitu ya. Nggak gitu juga. Kok gue jadi grogi ya bro? Makin disuruh kok Coba grogi. coba, Hah? soalnya Nggak, brother gini. ini pengen nonton aja. Brother dulu coba. Ambil grogi. Senior dulu bang, senior dulu benar, coba, coba. Iya, Gua yang coba. ngasih. Iya, tanpa Challenge. yang. Dia yang ini Coba brother dulu. Nah, kalau gua kan emang udah kurang aktif lagi video entertain, jadi agak lupa ya. Iya. Oke, Iya. kalau begitu oke. Untuk profil udah selesai. Sekarang acting lu mau acting apa? Nggak bisa bro. Lu belum profil. Profil dulu, Bang. Nah profil. Kita ada gantian ya, oke. Bro. Oke. Ini kalau gua pribadi ya, maksudnya tuh bukan berarti ini paling bagus enggak. Cuma ini versi gua kayak gini. Halo, nama gua dari halo. Sorry gua pakai gue seharusnya pakai Agak kepala rapat aja biar saya. mic-nya kedengeran. Oh ya, oke. Halo, nama saya Anggar yang Putra. Nyender kepalanya. Usia saya 30 juga. Tinggi badan saya 178 cm dan berat badan saya 75 kg. Terima kasih. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi bukan berarti ini yang paling bagus ya. Mungkin teman-teman yang nonton yang lebih senior mungkin beda Lebih juga paham ya. versi-versi yang lain. Iya. Nah, sekarang Bang Tengku coba. gua pengen lihat Ah, ah. actingnya nih. Bang Tengku dulu. Apa Video aja nih? profil. Oh video Oh, profil. coba. Oke. Ayo, Sebelum tinggal. brother, soalnya waktu kita terbatas nih. Gimana? Bang? Tunggu ya. Gua kalau makin disuruh makin nggak bisa sebenarnya. Coba. Ini kamera. Gitu ya? Lu kan udah sering Ini banget kamera nih, ya? di mana-mana lolos. Oke. Halo. Nama saya. Nama saya. Ntar dia ngikutin lo, dipikir dia beneran lo. Enggak. Gimana? Biar dia gagal. Biar gagal. Enggak. Gimana, Anda harus gimana, maju. gimana? Anda harus Serius maju. lah. Ini yang serius. Coba. Gimana? Oh ini gua yang kena bro. Kan tadi udah, gua udah, dia udah. Tinggal gua ya. Saya ulang lagi di Tinggal bawah. gua. Oke. Ya, soalnya kita bener-bener Boleh pengen gua ya. lihat nih, oke. Halo, nama saya Tengku Andi, tinggi 185 cm, berat saya 73 kg. Pengalaman terakhir saya, iklan. Tit. Nama iklannya nggak boleh disebutin bro. Oke. Terima kasih dan peace. Gitu. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kalau nggak benernya dibuangin, yang Udah bagusnya diambil. udah pasti nggak benar sih. Tapi seputaran seperti itulah. Jadi kayak gini, teman-teman, mungkin teman-teman yang masih bertanya-tanya, kita misalkan nih main iklan ataupun sinetron itu, jadi kita nggak langsung main kayak gitu aja ya, teman-teman ya. Jadi kita melewati yang namanya casting. Nah, kadang casting itu ada casting yang online. Ada, Online itu ya. seperti kita ngirim file kayak Profile, atau ya? handphone, dimintain video profil dan foto profil kayak gitu. Ada juga kita datang langsung ke studio untuk casting. Iya. Nah, kurang lebihnya seperti itu, seperti yang kayak tadi ya, kayak gitu. Jadi kalau untuk iklan tuh biasanya di belakangnya itu disebutin nama iklan terakhir kita yang syuting iklan tuh apa, Iya. gitu. Kalau misalkan sinetron biasanya disebutin juga pengalaman terakhir kita di sinetron apa, tergantung kebutuhannya apa, seperti itu. Jadi saya tambahin dikit, jadi sebenarnya pada saat setiap kita casing ke lokasi itu mungkin diinformasiin juga ke teman-teman, saingan itu sangat banyak sekali, bisa ratusan orang. Oh, sampai ribuan ya. Iya, bahkan saya itu pernah dari mulai antrinya ya dari pagi itu sampai maghrib baru mulai dipanggil untuk casting. Itu nunggunya benar-benar butuh kesabaran gitu.
Dan pada saat kita ikut proses casting itu tetap kita melalui tadi video profile tadi tuh kita perkenalkan diri, informasi tinggi dan berat badan, usia dan pengalaman iklan terakhir atau job terakhir. Nah dari situ nanti baru ada lagi tantangan lagi. Biasanya iklan produk itu akan memberi kita untuk acting seperti apa yang mereka butuhkan. Simulasi. Jadi misalnya iklannya itu adalah iklan perbankan misalnya. Berarti perannya adalah nasabah dan nasabah dan pihak banknya misalnya. Jadi mereka sudah kasih kayak storyboard gitu yang akan kita peragakan. Nah dari situ nanti klien akan memilih tuh, kita akan diseleksi sampai ketemu nanti nominasi. Biasanya nominasi itu nggak banyak, paling sekitar 10 orang, bisa saja belasan, bisa 7 orang, tergantung klien masing-masing. Pada saat nanti sudah kepilih nominasi, baru disitulah kita melakukan workshop dan fitting. Disitulah keputusan bahwasanya kita ke lock atau tidak, artinya lock itu terpilih atau tidaknya. Jadi seperti itu, mungkin masukan juga buat Bang Wawan dan teman-teman yang di luar sana yang berminat mau coba di dunia entertain. Tapi satu kuncinya entertain yang pertama memang harus kuat mental ya, kuat mental dan kesabaran itu. Karena belum tentu, terkadang ada nih pengalaman yang saya dengar juga bisa belasan puluhan kali dia untuk tes casting tapi tidak pernah lolos. Karena memang luar biasanya sih sebenarnya nih tes yang harus kita jalanin ya, harus bersaing dengan kandidat-kandidat lain. Itu sih. Oke. Terus gimana bro? Nextnya gimana nih? Langkah-langkahnya gimana? Jadi insya Allah siap bulan suci Ramadan Mau pulang kampung? Enggak. Masih lama bang. Masih lama. Ingin benar-benar terjun bang. Jadi fokusnya nanti akhir atau awal setelah habis puasa, hari raya, habis lebaran, brother ini mau benar-benar fokus. Ya, insya Allah. harus berani sih. Bismillah. Boleh kita tes tadi actingnya, bro? Oh bisa. Jangan. Bisa ya. Kalau bisa jangan dulu kan mau fokus. Iya. Nggak boleh. Karena lu memutuskan untuk hijrah ke entertain, artinya lu mempunyai Harus siap ya. merasa memiliki kemampuan untuk atau skill yang ada di situ harus ditunjukin, dan sembunyiin gimana mereka tahu kan teman-teman yang lain kalau lu punya bidang bakat di situ. Kita bertiga ya. Bertiga. Brother, Berdua ya? enggak, Berdua. sama brother yang bisa memancing dia ini untuk ini. Oke. Apa ya lu? Karena Oke, brother gimana sih? ini rajanya sinetron, jadi dia lebih paham ini untuk Rajanya sandiwara ya, raja sandiwara. Oke, brother ini perannya apa, brother? Apa peran lu ini aja aja. ada request apa? Oh, Yang peran, gampang-gampang aja biar dia. biar gampang peran suami istri aja. Jangan itu. Jangan. Apa tuh? Perannya apa ini? Peran ini aja. Si miskin sama si kaya aja deh. Gua pengen lihat Sedangkan ketigaan lu. Apa gimana? miskin dan suka ya apa ya? Si miskin aja gimana? Jadi cerita Antagonis. susah. Jadi lu Antagonis. Saya lebih suka kebetulan antagonis. seneng di peran antagonis bang. Oh, antagonis. Berarti peran Jadi orang jahat. si miskin yang jahat dengan si miskin yang baik gitu. Oke, terus gimana bro? Dia mau acting di sini aja atau gimana? Jadi Di kan sini aja. sekarang ada kamera. Di sini aja, di sini aja. Soalnya ini nanti next lu bakalan berpengaruh penting banget. Biar lu buat Rogi nanti ngeliat kamera depan lu. Sini aja ya. Kita milih di sini aja dia. Oke. Kita akan mainkan sesuai dengan keinginan dia. Gimana nih? Tapi jangan sampai pukul-pukulan kalian di sini ya. Kamera CCTV matiin dulu dong. Matiin Iya, ini ini di kanan ya. Iya, Matiin dulu. dimatiin. Gimana bro? Bro? Oke, Cerita berarti ya. ini Singkat aja, ceritanya ini adalah ini kamu sebagai antagonis, Antagonis. kamu sebagai protagonisnya, atau ini sama-sama antagonis? Terus lu aja gimana? Berarti gini aja, lu orang yang dia ini tukang palak yang lagi malak lu. Lu orang yang di jalanan, dia preman jalanan nih, dia minta uang ke lu, dah nanti tinggal kalian kembangin aja gimana dialognya. Oke, yuk. Ya, Oke. oke ya, saya yang jadi sutradaranya kali ini. Oke ya, 3, 2, 1, kamera. Ntar gue yang dipalak. Iya, lu yang Tapi dipalak. gue protagonis kan, baik kan? Protagonis, berarti lu ya pasang Bukan sama-sama mimik jahat gitu ya? Sama-sama antagonis gimana? Gak tau nih. Dia request bro. Oh nggak bisa, kita harus sesuai dengan. Sesuai beneran, perbedaan ya. nggak boleh Keinginan itu milih. nggak boleh milih. Oke. Oke, gue jadi baik nih. Gue
jarang banget dapat peran baik. Sekarang kita lihat Gua juga mesti mikir-mikir sih harus. acting ini. Tapi seperti apa nih? mukanya agak sedikit kesini ya nanti ya. Maksudnya jangan- jangan terlalu biar bisa kelihatan Ya, ekspresinya. jadi tetap lurus, jadi marahnya Karena gini nanti. teman-teman pengen ngeliat ekspresi Saya juga. contohnya nih ya, karena nih harus lurus, soalnya marahnya gini. Kamu jangan gitu. Mana uang kamu? Oke, yuk. Posisinya. Kita mulai yuk. Oke ya. Go. Kamera. Bentar dulu, Ben. Bentar dulu. Gua pikir dulu nih. Pikir dulu. Masih lama nggak? Kita masa bakso belum makan. Jadi oh ini. Aku ingat lagi, Bro. Oh iya. Oke. Sebentar ya. Kita mulai ya. Kamera. Tunggu dulu. Pikir dulu. Sampai butuh berapa lama kira-kira ini? Atau mau pukul langsung habis itu tinggal acting? Getar-getar bro kakinya bro. Sedang bro. Gue takut dikemasukan. Bentar dulu. Ntar bangunin ya kalau udah ya. Iya. Oke. Oke, mau Oke, sekarang aja yuk. tuh nanti. Oke ya. Siap. Oke. 3, 2, 1, kamera. Terus Grogi ya? nih, grogi. Oke, Karena Oke, enggak apa. main sama senior ya. Oke. Beliau yang senior. Sebentar Bapak, ini jangan sampai kaget dengar ini marah nanti. Oke, yuk. Kita gede enggak, Pak? Kamera, roll. Oke, gue julang punya nanti dimarahin. Iya. Kamera, roll, action. Udah laku banget. Hari ini dapat penghasilan berapa, Bro? Oh. Gue aja nggak habis. Cuma dikit banget, Bang. Gimana caranya nggak habis? Tapi sepi banget loh. Ya. Jadi ada penghasilan berapa nih? Dia tahu kenapa ketawa, Bro? Cut. Tunggu dulu. Lu kenapa geter, Bro? Gua Grogi. Oke ya. gua dulu berarti ngomongnya. Suaranya agak dikencengin ya, Bro ya. Suaranya agak dikencengin. Oke, kita ulang. Kamera, roll, action. Wah. Gimana aku bisa bayar uang sekolah adek kalau kayak gini jualan seperti ini? Gua tukang tisu lewat bentar. Hari ini dapat penghasilan berapa? Gue ketawa lagi bro, kayaknya gue nggak bisa ngadepin dia. Gimana kalau kita pindah ke gue aja? Karena gue gagal bro. Kan? Oke gini aja bro, Ini bro, senior aja nih. Habis kena marah sama dia nih. Kasihan. Gimana? Tadi bener nggak actingnya? Tahu salah? Enggak, gua pedagang tisu. Tapi ini bercanda apa serius? Serius. Serius ya. Oke, sama tunggu aja dah. Yuk. Apa nunggu? Oke, yuk bang. Oke. Mari. Oke. Tapi ini gua ada komedi-komedinya ya. 3, 2, 1 yuk. Cara singkat. Gimana cara lu supaya jangan tetap ketawa walaupun gua komedi ya? Oke. Bilang aja ketawa juga. Oke, 3, 2, 1, mulai. Itu. Mang. Mang. Hari ini dapat penghasilan berapa? Ulang. Oke. Ulang. Ntar dipotong ya. Oke, ya ulang. Ntar dipotong katanya. Oke. Kita masukin semuanya. Iya, Oke, terus. Jadi batasin semuanya. Oke. Iya. Pak sutradara gimana? Coba. Kamera. Ini dilihat orang banyak loh nanti. Oke, Pak. Oke, Kapan kamera operasi? rolling action. Tisu. Halo. Kenapa nih? Woi, Kayak ada yang manggil. Kayak ada yang manggil. Perasaan ada yang. Kok kayak ada yang manggil dari tadi? Gua serius sama lu. diri samping nih. Ini musik itu nih tegang nanti. Sorry. Hari ini dapat uang berapa? Keringetan. Saya lupa. Si bapak nggak boleh nahan ketawa, Pak tetap fokus. Sekarang jadi berubah jadi so sweet ini. Karena di tempat umum ya. Jadi tempat orang juga. Oh, Jadi iya. CCTV mati. CCTV. Si bapaknya nggak fokus. Itu udah berapa hari ya? Jadi apa nih? Antagonis? Apa? Berapa? Pikir lu tuh hebat apa? Hah? Lagi belum aku bang.
dapetin lagi. Sudahlah seperti itulah teman-teman. Nanti spesial nanti ya, video nanti kita jaga dia sendiri aja nggak ada kamera. Kurang lebih seperti itu. Kurang Walaupun seperti ini sebenarnya bermanfaat nggak sih? Kayaknya nggak ada manfaatnya ya. Oke bro, selain entertain, pengen merubah nasib, membanggakan keluarga, tapi lu udah tahu nggak? Maksudnya tuh kayak resikonya saat lu memilih terjun di entertain apa? Karena kan pergaulannya pasti lebih luas lagi daripada sekarang. Bagaimana cara lu agar tetap di posisi yang sama seperti ini gitu, tanpa lu harus mengikuti oknum-oknum misalkan yang kurang bagus, kayak gimana? Menahan diri, Mas. Jadi kan saya punya prinsip ya. Saya punya prinsip ya, ikut sih boleh, ikut di dunia entertain ya. Cuman ya yang positifnya diambil, yang negatifnya ya jangan diikut gitu. Menit aja bang. Oh gitu. Oke, jadi lu sekarang udah terobsesi banget ya, pengen terjun di bidang entertain ya? Bener. Iya kan? Bener. Harus diakuin kan itu kan? Insya Allah. Iya kan? Ya jelas lah, karena kita pengen masuk ke dunia apapun itu, dunia pekerjaan itu kita harus benar-benar Harus serius banget. benar siap ya. Ya yang penting pesan gua ya, maksud tuh yang gua bukan berarti di sini lebih senior nggak, kita berbagi cerita aja ya. Langsung ngajarin lu. Nah menurut gua pribadi, sebagai gua maksud tuh ada di lingkungan itu ya, yang penting lu bisa menjaga diri itu betul kata lu. Lu harus punya prinsip ya, lu harus punya tujuan tuh. Misalkan kayak lu tadi bagus, maksud tuh lu harus tujuan lu apa nih. Jadi apapun itu nextnya, misalkan lu di tengah perjalanan nanti kan banyak banget tantangannya. Tantangan itu dari teman, dari cewek-cewek juga pasti. Apalagi kalau misalkan lu kenal ya, karena ketika lu masuk entertain itu nanti mungkin apalagi udah tayang di mana-mana nih, nanti pasti ada aja nanti mungkin itu Main mantan DM lu, ya. chinlock, DM lokasi, Instagram, dan ya itu pasti ada kayak gitu kan. Nah lu usahain, lu fokus kayak gitu, lu tetap di arah yang sama. Jangan sampai lu ketika lu yang tadinya udah mulai berkembang nih entertainnya nih, tiba-tiba ada orang yang masuk lu kayak gitu, misalkan kayak jadian sama orang atau apa, hingga pada akhirnya lu malah baper sama dia, akhirnya kurang fokus. Kalau bisa lu matengin dulu karirnya ya, nanti kalau lu udah yang benar-benar udah siap kalau mau jalin hubungan ya udah nggak apa-apa gitu. Selain itu tantangan yang besar lainnya adalah lu jangan berubah gitu ya kan, karena ini banyak ya yang gua jalani ya, maksudnya gua alami ya, banyak teman-teman gua yang awalnya merintis dari awal, setelah dia mulai naik belum benar-benar naik ya, dia udah mulai merasa dirinya hebat gitu. Kadang-kadang dia udah melupakan orang-orang sebelumnya kayak gitu. Star syndrome biasanya. Kalau gue sih nggak apa-apa dilupain kan, maksudnya kayak masalah. Cuma maksud gue tuh apa sih juga yang disombongkan kayak gitu. Iya. Dan Apalagi dia menyombongkan misalkan ada fans atau kayak mengeluh, oh ini tadi ada minta foto atau gimana. Ya ketika lu udah mulai terjun di bidang entertain, lu harus menerima resikonya atau apa, karena semua itu terjadi karena ada yang dukung kita juga dan kita harus menghargai itu kayak gitu. Nah, gue berharap dan teman-teman semuanya ini adalah langkah awal dia ya nanti next untuk gabung di entertain ya. Lu tetap menjadi diri lu yang seperti ini, jadi yang apa adanya. Tetap rendah hati. Ya, karena yang membedakan tuh adalah itu bro. Attitude ya. Orang acting banyak bagus loh, tapi orang yang bisa menghargai atau memanusiakan manusia itu nggak banyak kayak gitu. Gitu. Gimana menurut lu, Tunggu? Jangan apa nih? Khusus buat dia malam ini loh. Sebenarnya sih sama yang apa yang seperti Brother Angga sampaikan ke Wawan tadi, di dunia entertain ini memang mungkin ya hampir semua profesi sih pasti ada cobaan ya, pasti ada cobaan, ada halangan rintangan yang harus proses yang harus kita jalanin. Tapi kembali lagi sih, selagi kita memang kita tidak berubah dengan karakter kita memang yang sebelumnya adalah baik, kalau bisa ya tetap dengan karakter yang itu, jangan ada perubahan. Karena yang sering terjadi itu adalah seperti kayak apa ya, kayak star syndrome ya, ngerasa dia bahwasanya sudah mulai banyak tampil di TV entertain gitu, itu mulai dia ngerasa bahwasanya dia itu merasa di atas, sehingga dia sudah agak susah melihat ke bawah. Padahal itu adalah salah satu yang akan menjatuhkan dia lagi ya. Iya. Ya contohnya kayak kita sebenarnya belum di posisi ke atas, kita sudah jatuh di mana. Seperti itu enggak bro? Enggak ya? Enggak lah ya. Nah seperti itu yang lu bilang tadi, seperti itu bro.
Nah, kira-kira kesiapan apa aja yang lu siapkan masuk entertainment selain acting apa? Yang pertama mental ya. Mental itu pasti. Pertama Terus Mental tuh yang begini bukan tuh? Salah mental. Itu mental, Bang. Oh, itu mental. terus Yang apa pertama mental, udah itu kesiapan diri ya. Kesiapan diri atau ilmu Bela diri. actingan sih, Bang. lagi? Berarti kan. Tapi lu udah siap belum? Nanti next lu bakalan kena marah sama sutradara ataupun tim yang lain. Ya itu resiko ya. Resiko. Tapi lu Pasti- tetap maju kan? Pasti lah. Enggak baperan kan orangnya? Enggak lah. Bismillah, Nah, bismillah. namanya kita belajar ya kita butuh kritikan dari mereka juga. Pasti. Kalau kita tersinggung ngapain? Mending kita hidup normal aja, misal kayak jualan usaha kan nggak ada yang maki-maki kita. Tapi itu nanti bakalan menjadi kita lebih siap lagi, lebih matang. Malahan kritik itu adalah apa ya? Suatu masukan sih, Bang. Suatu masukan kita buat ke depan ya. Kritikan. Ilmu ya, Bener nggak? ilmu kita. Nama lu saya bro, nama panjang. Nama panjang gua Safwan Jailani. Nah nanti kalau nama panggung lu apa nanti? Safwan Jailani tetap. Oh tetap. Apa berubah? Tapi kalau misalnya nanti dari pihak manajemen minta nama kamu dirubah, nggak pakai nama Safwan Zailani, kira-kira nama apa yang menurut kamu Yang pas menggambarkan. Apakah jadi Atau- Michael ataukah Atau siapa ya? Safwan Ting Ting. Soledad atau Yang pastinya nggak jauh-jauh sih, Bang, dari Nggak Safwan ya. jauh-jauh. Safwan dekat jadinya. Tidak buang Safwannya sih, Bang. Nggak buang Safwannya. Berarti tinggal belakangnya jadi dirubah ya. Iya. Safwan Rahayu atau apa ya? Safwan Lestari gitu ya. Kalau Safwan J ya kan, pakai J gitu. Tapi lu ada bakat apa lagi nih bro? Oh, Selain dia jago itu. nyanyi, Bro. Waduh. Gua baru ingat. Dia jago jangan lah, nyanyi. Serius. Serius. Jadi serius nih ditonton teman-teman nih. Iya. Sebenarnya Dia- bukan jago sih, Tapi- cuman ya seneng Dia jago nyanyi. Lagu apa? Kemarin dia Nah, nyanyi jangan. itu kita pada nangis. Jangan. Nangis Ada mau nangis. kabur atau gimana? Sedih ya, sedih. Saking Tersinggung apa? Enggak, Tersinggung apa? Dia Tersentuh. Apa ya? Tersentuh. Oh. Jadi dia sambil nyanyi itu dia nyentuh kita gini. Oh, Kita tersentuh. Oke, kita suruh nyanyi ya, Bro Kita ya. kasih kesempatan Iya, di iya. mata kamera ini ya. Ah, Ini apa nih kira-kira? nyanyi Kesukaan lu apa apa? ya? Lebih ke barat kah Kalau atau gua lebih banyak ke- sih, Bang. Hah? Eh, Yang kalau paling gua Yang kita berarti permintaan kita aja ya. kalau gua lebih ke jazz sih. Oh, Jazz, jazz. jazz Selalu klasik. nyanyi apa aja? Cuman kayaknya kurang memungkinkan saya Tapi menyanyi di sini. memungkinkan aja. Iya. Coba silakan. Kira-kira lagu jazz lagu Nah, apa? rapnya doang, bro. Mungkin berapa detik doang gitu. Atau kayak lagu-lagu Lengsir Wengi gitu kurang suka. Ah, Ayo, bro. Eh, Gimana, bro? Coba lagu jazz, lagu apa? Jazz itu keren-keren itu. Kayak ini aja Love. L it where you look at me. Gimana nih? Jangan kemarin di Indo ya, Jangan. Bang. Indo, Indonesia. ya. Ada lagu Love itu tapi diacehkan coba. Gua nungguin dia nyanyi nih. Nyanyi Ayo, ya? apa? Lagu apa? Lagu Indonesia apa, Jess? Oh, Musmujiono, Musmujiono. Mas Biono. Ah, Ini coba. kasih tisu lagi kayak gelisah Yang- banget. Ada tali nggak bro? Artinya Ada, apa? ada. Yang ini aja ya. Engkau bukan yang pertama, Oh, boleh. tapi Yaudah. juga yang. Nah, itu Oke, ya. sip, yuk, yuk. Oke, silakan. Harus pede dong, kan mau masuk entertain. Jangan lupa sentuh kami. Dududung. Dududung, dudududung. Dududung. Itu kan ini intro di awal ya. Oh, musiknya. Oh jadi dia nyanyi sambil intro juga. Kan intro. Oke, ya, berarti dia biar selain masuk. penyanyi dia pemain musik juga nih. Coba. Gua kayak gini aja dah. Dududung, dududung. Masuk ya? Cerah lu. Silakan. Jangan lupa masuk bilang assalamualaikum. Ku menempuh sedalam lautan, ku mencari arti kehidupan, mendaki gunung sampai suara gue men. Udah nggak apa-apa. Tapi apa ya, Bro? Benar kan? Menyentuh ya. Nah untuk nilainya berapa? Silakan teman-teman ngisi sendiri di kolom komentar nanti ya. Kira-kira layak dapat komentar berapa dan layak nggak jadi penyanyi juga gitu. Selain itu apa lagi bro? Stand up comedy bisa juga Ada, dia. Stand up comedy ya? Saya stand up comedy enggak sih, benar enggak? Apa? Nggak bisa. Nyanyi. Paling Nah, musik sih, musik. Apa yang musik? Musik. Enggak nyanyi, lebih ke nyanyi. Apalagi selain itu? Debus, Silat, debus silat. bisa nggak debus? Silat enggak. Silat. Debus. Paling ya Puisi, puisi. puisi enggak juga, paling ya main musik. Tapi lu udah siap bro? Pulang pagi
berangkat Lu mau ngajak dugem atau mau ngajak syuting? Ini serius ya, serius. Kita serius bang, bener. Gimana? Gimana? Lu udah siap belum nih? Pulang pagi, ketemu pagi, karena syuting itu nggak seperti lihat di TV nih. Nah di TV kita lihat kan acting tuh kayak ngomong aja gitu. Dulu gua waktu di kampung gua ya, gua ngeliat kayak sinetron atau apa, kayak mereka tuh mudah banget gitu. Nah ketika gua terjun di situ, gua ngeliat sendiri dan merasakan sendiri bagaimana sih syuting sebenarnya itu ternyata nggak semudah itu bro. Kita tuh apa ya, betul mental. Karena kita ketika kita berakting, kita langsung dihadapkan dengan banyak orang. Bener. Ada orang yang ketawa nanti, ada orang yang marahin kita, dan belum lagi lawan main kita kadang-kadang apakah bisa memainkan itu sama kita enak atau enggak gitu kan. Tapi kembali lagi itu apa ya, jam terbang nanti, karena di awal-awal itu pasti banyak banget pengalaman lucu nanti ya, kayak gua kayak ya seperti itu, kayak dimarahin dan lain-lain. Tapi lama-lama ketika lu jalan terus, yang namanya ilmu kan akan terus bertambah. Jadi itu mental, terus tujuan tadi, kalau bisa kalau entertain itu jangan setengah-setengah. Kalau lu udah terjun di bidang entertain, sebenarnya bukan hanya entertain ya, pekerjaan apapun itu lu harus benar-benar terjun dan lu harus siap dengan segala resiko dan berani bertanggung jawab itu, bro. Gitu. Apalagi lu di sini kan mempunyai niatnya bagus nih buat keluarga kan. Ya kan, buat keluarga atau buat mantan nih, biar balik lagi Keluarga ke sih, keluarga Bang. ya. Buat keluarga. Keluarga. Satu keluarga ya. Keluarga. Mantan keluarga. Keluarga. Nah, jadi gitu aja, brother. Harapan gue sama dia sih, gue selalu mendoakan orang-orang yang pengen berjuang Sukses, ya. untuk kesuksesan mereka, apalagi di bidang yang kita sama sukain kan, di bidang entertain. Gue harapin lu bakalan sukses di bidang lu bisa berkarir di sana, bisa mendapatkan pundi-pundi cuan dari sana yang pastinya halal ya. Tapi jangan, jadi satu pesan kita berdua tadi ya, pesan teman-teman juga mungkin ya, jangan lupa dari mana kita berada gitu. Iya, benar. Iya. Gitu. Jangan sampai kita tuh menyombongkan diri, angku dan Jangan lupa lain-lain. diri lah. Nah, jangan lupa Jangan lupa diri. diri. Kalau menurut gua kayak gitu. Karena apapun itu, ya itu hanya sebuah pekerjaan aja, bro. Di balik itu, ya kita tetap menjadi diri kita masing-masing kayak gitu. Dari lo apa, bro? Buat dia? Kalau dari gua tetap jalanin kalau memang passion dan minatnya di entertain, tapi untuk awal-awal kamu mulainya jangan pernah tinggalin bisnis yang sekarang gitu, karena harus diingat juga untuk memulai di entertain atau kita di dunia entertain itu tidak setiap hari kita dapat job, artinya secara angka, secara penghasilan itu tidak bisa dipastikan gitu. Jadi tetap kalau bisa kita ada dua kantong ya, di kantong satu di bisnis kita, iya. di kantong satu lagi kita di entertain. Jadi sewaktu-waktu kita job kita di entertain kita kurang, kita masih ada satu kantong lagi yang bisa membackup untuk kehidupan kita, untuk biaya kita dan keluarga. Mungkin pesan saya itu. Tapi setelah kira-kira kamu sudah mulai, ternyata di entertain kamu itu sudah menjanjikan dan kamu bisa apa ya, secara perekonomian baik sekali, kamu untuk tidak fokus ke bisnis kamu juga itu tidak masalah. Tapi tetap kalau bisa, walaupun nanti kamu sudah menjadi terkenal, sudah banyak job, tetap jalan bisnis walaupun bisnis itu kamu tidak fokus. Tapi harus diingat bahwasanya entertain ini tidak banyak orang yang bisa berjalan dengan jangka panjang. Ada yang jangka panjang tapi itu jarang sekali ya, brother ya. Jadi harus tetap ada kantong kedua yang membackup untuk itu. Kalau saya masukannya itu sih. Memang sih kayak gini, teman-teman. Kalau untuk gaji ya, kalau kita bandingkan dengan gaji kantoran ya, itu tuh kita satu kali syuting itu sebenarnya udah bisa backup 1 bulan kita kerja kayak gitu di kantoran ya. Ini menurut gua pribadi ya kayak gitu. Tapi betul kata si Tengku tadi ya, brother Tengku ya, bahwa kita ngejob di entertain itu sifatnya freelance ya. Jadi nggak tetap kayak gitu. Kadang kita ada job, kadang nggak ada job kayak gitu. Ya sama kayak bisnis mungkin ya kayak gitu. Jadi saat kita benar-benar mendapatkan job banyak, otomatis kan pemasukan udah mulai banyak nih. Iya. Kalau bisa ditabung, itu sangat penting banget iya. buat modal Benar. kita nanti ke depannya. Jangan sampai ikut-ikutan teman, Benar. foya-foya, Iya. apalagi sampai ke dunia-dunia malam, jangan. Karena apa ya, kita nggak tahu apa besok nanti terjadi, Benar, apa ke depannya, job benar. atau apa. Ya itu, apalagi lu di sini mengawali kan dengan bisnis, udah ada bisnis kayak gitu. Nah buat teman-teman yang mengawalinya nggak ada bisnis, nanti kalau udah ada job,
pikirin aja biar bisa Berinvestasi ya? berinvestasi ataupun mendapatkan penghasilan di luar dari entertainment juga. Mungkin menurut gua kayak gitu. Kalau nih buat teman-teman nih yang mungkin di luar sana ya, teman-teman juga pengen banget nih masuk ke bidang yang sama kayak gitu kan. Pesan-pesan lu buat teman-teman apa? Pesan-pesan gue ya, yang pertama nih, yang bagi orang yang lagi merintis ya, lagi berjuang, tetap semangat bro, karena ada Allah yang mendampingi kita dan rezeki udah diatur, udah diatur, udah gitu ya kita tinggal jalanin aja. Ya, libatkan selalu Tuhan ya Iya. di dalam kegiatan Allah ya. ataupun di dalam semua pekerjaan kita hingga menjadi berkah nantinya ya. Ya, tetap sabar. Jadi sebenarnya rezeki kita itu sudah ada porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing. Jadi walaupun kita bekerja atau tidak bekerja, kita sudah ada rezekinya. Jadi jangan bekerja karena kita udah ada porsinya masing-masing ya bro. Ya. Seperti itu nggak bro? Jadi jangan takut membantu orang, apalagi orang itu ingin melakukan sesuatu baik untuk dirinya ataupun Iya. untuk keluarganya. Menurut gue ya, sebelum maksudnya tuh membantu orang nggak mesti juga harus secara materi ya. Kita bisa ngasih ilmu, share pengalaman dan juga Doa ya. kesempatan kalaupun ada gitu kan. Karena melihat ini bro, di sini dia belum masuk lagi ya. Nanti kalau misalkan dia benar-benar fokus dan berhasil, kita lihat di TV nanti pengantaian ya, itu ada suatu kebanggaan sendiri bahwa Iya. apa yang kita sampaikan hari ini di Benar. tayangan ini ternyata menjadi nyata nantinya gitu dan bangga gitu. Jadi jangan takut untuk memberikan semangat kepada orang lain. Oke, membantu teman lah ya. Apalagi kan mungkin ada beberapa teman kita yang memang versi mukanya versi muka-muka minta dibantu gitu. Ya, jadi macam-macam lah bro, aneka ragam. Gitu. Oke bro, ya. Dialog kita hari ini cuma sampai di sini. Tema kita hari ini lebih ke Kita ngobrolnya panjang ya bro ya. Oh. Oke. Yang penting tetap berjuang ya, tetap berjuang Tetap karena berjuang. proses tidak mudah, Oh, tidak iya. mudah kita mendapatkan Dan apa-apa. tidak ada hasil mengkhianati proses. Quote dari lu apa? Dari gua. Quote atau apa? Quote ya, quote ya. Supaya quote-nya itu saya tetap quote gitu. Kuat. Oke, kalau dari gua bermimpilah setinggi bintang langit, andai pun kita jatuh, pastikan masih di antara bintang. Wih. Jadi jangan Bijak kali mulut abang ini. walaupun kita jatuh, jangan sampai jatuh banget. Jadi kita harus masih di antara bintang-bintang. Oke bro, sekali lagi sukses buat usahanya. Jadi tadi di Udah mana? tadi, udah tadi. Nama usahanya apa? Jalan Kartini, Jalan Kartini ya. Boom. Langsung aja ketemu sama beliau. Boom ya. Harganya murah-murah, segini cuma 3.000 doang. Kalau ini timpan. berapa bro? Tahu. Itu gorengan cuma 2.000. Jadi gorengan dan di depan sini ada 3.000, 2.000. Ada juga mie Aceh. Mie Aceh banyak macam. Mampir langsung sekarang juga. Sama yang lagi terkenal itu roti kita mulai serikayanya, dari roti serikayanya, bro. Oh ceritanya. Roti Sle sama Hani. Nanti kapan-kapan kita review masalah roti ya. Boleh, boleh. Jualan. Ya. Ya. Yo, kalau mau nonton tayangan ini di mana, Bro? Ingat nggak? channel YouTube, Nama Bro? channelnya di balik mata kamera ya. Wah, Iya. luar biasa. Nggak tahu deh. Oh, bukan. Di balik mata kamera. Dan terima kasih teman-teman udah dukung channel ini. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata kita tadi misalnya yang menyinggung, sama sekali nggak ada niat menyinggung karena memang sebenarnya kita supaya lebih ini aja ya, lebih nggak tegang ya, Lebih cair ya. lebih cair, biar nggak gitu kental, jadi kita biar agak lebih cair aja ya. Jadi itu cuma sekedar hiburan aja. Dan mudah-mudahan sedikit banyaknya di dalam tayangan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Salam dari gua Ngeri Putra. Saya Tengku Andi, Tetap di balik mata kamera. kamera.